Biasanya, hubungan antara ibu mertua dan menantu laki-laki itu diwarnai dengan rasa segan dan saling menghormati di bawah satu atap. Tapi aku beda. Bagiku, menantuku yang yatim piatu itu bukan sekedar suami dari putriku, melainkan sosok yang kembali membangkitkan gairah masa mudaku. Gila? Bisa jadi. Tapi yang lebih gila lagi saat insiden tak sengaja di kamar mandi itu terjadi, menantuku bukannya canggung, malah semakin berani memancing perasaanku. Dan apa yang terjadi di kamarku saat malam tiba, benar-benar di luar nalar. Banyak yang bilang seorang ibu harus menjaga keutuhan rumah tangga anak perempuannya. Tak peduli betapa sepinya hidup menjanda selama 5 tahun, kebahagiaan anak adalah yang utama. Tapi bagaimana jika sang ibu mertua justru tak kuasa menahan godaan dan membiarkan dirinya tenggelam dalam kebahagiaan terlarang bersama menantunya sendiri? Ya, hal itulah yang terjadi padaku. Tepatnya saat aku yang sudah lama menjanda, justru menemukan kebahagiaan tak terduga dari menantuku sendiri. Begini ceritanya. Suka dengan cerita gila ini? Klik tombol like-nya dulu yuk sebelum kita lanjut. Aku mempunyai kisah yang begitu indah bersama menantuku. Oh iya, perkenalkan, namaku Ibu Harmiati, tapi biasa dipanggil Bu Yati. Umurku sekarang 47 tahun, dan aku merupakan seorang hajah. Dulu aku menikah masih di usia muda, dan dari pernikahanku aku memiliki 1 orang putri. Akan tetapi saat ini statusku adalah seorang janda, karena suamiku telah tiada akibat sakit jantung 5 tahun yang lalu, di mana artinya di KTP-ku saat ini sudah berstatus cerai mati. Bicara sedikit tentang pekerjaanku, aku sendiri bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah perusahaan ternama di kotaku. Aktivitasku sehari-hari ya seperti kebanyakan orang, yaitu berangkat pagi pulang malam, dan libur hanya hari Minggu saja. Dan yang pasti kalau ada tanggal merah. Agak kerepotan memang, karena sejak kepergian mendiang suamiku itu, apa-apa aku harus sendiri. Apalagi sekarang ini aku tinggal di rumah itu hanya dengan putriku yang bernama Aisyah, dan suamiku yang bernama Dani. Nah, dengan Dani menantuku inilah, kisah yang akan aku paparkan kejadiannya pada kesempatan kali ini. Biasanya sebelum berangkat kerja, aku selalu beresin rumah terlebih dulu dan masak untuk mereka, karena aku memang tidak punya pembantu. Oleh karena itu semua aku kerjakan di pagi-pagi buta. Tapi itu semua tidak menyurutkan semangatku demi masa depanku dan putriku. Tapi, kenapa sih menantuku itu ikut tinggal di rumahku? Jadi begini ceritanya. Dani, menantuku itu hidup sebatang kara, tanpa sanak keluarga, karena menurut penuturannya, dari kecil hidupnya sudah di panti asuhan. Bisa dibilang menantuku itu seorang anak yatim piatu yang tidak merasakan kasih sayang dan kehadiran orang tua di kehidupannya. Aku menerima dia menjadi menantuku, karena itu sudah menjadi pilihan putriku. Dan aku akan sangat merasa bahagia kalau putriku juga bahagia. Itulah prinsip hidupku. Hari-hari pertama Dani tinggal di rumahku, dia masih sedikit canggung dan malu. Mungkin karena belum terbiasa tinggal bersama mertua yang tua, tapi cantik ya. Padahal aku sendiri orangnya ramah. Atau mungkin juga saking ramahnya aku, sehingga Dani sungkan padaku. Di suatu pagi aku terbangun dari tidurku, dan seperti kebiasaanku setiap pagi, yaitu beres-beres rumah. Sedangkan putriku Aisyah membantu menyapu bagian depan, sementara Dani sendiri entah di mana saat itu. Tapi karena itu sudah jadi kebiasaanku, aku tetap seperti biasanya membersihkan bagian dalam. Ketika aku akan mengambil air di hamar mandui yang sekaligus toilet, alangkah terkejutnya aku saat pintu hamar mandui itu aku buka karena tidak terkunci dari dalam. Spontan saja aku melihat menantuku yang sedang buang air. Dani yang melihat kehadiranku pun juga kaget tentunya. Sontak saja Dani langsung kebingungan dan berusaha menyembunyikannya dari penglihatanku. Mama, sedang apa kok tiba-tiba masuk ke sini? Tanya Dani kagok. Kan sudah menjadi kebiasaan Mama setiap pagi bersih-bersih rumah sebelum berangkat kerja. Jawabku dengan santainya, meskipun agak deg-deg juga. Kan Mama jadi melihat semuanya. Ucap Dani lagi. Ya Bi, maafin Mama Dani. Tadi Mama tidak tahu kalau Dani sedang buang air. Ya sudah, kamu terusin dulu. Nanti kalau sudah, itu Mama sudah siapkan kopi di meja makan. Ucapku dengan berusaha setenang mungkin. Selanjutnya aku pun mengambil air dan kain pel yang ada di hamar mandui itu dan segera berlalu dari sana. Lalu aku pun segera mengepel lantai rumahku. Sementara itu Aisyah pun masih sibuk menyapu di depan.
Kemudian aku pun melanjutkan membersihkan ruangan yang lain. Hingga beberapa saat kemudian, Dani pun keluar dari kamar mandi dan menanyakan keberadaan istrinya padaku. "Aisyah kemana, Mah?" tanyanya. "Aisyah lagi nyapu di depan." Jawabku singkat. "Ya sudah kalau gitu mah, saya ke depan dulu ya, sekalian cari udara segar." Jawabnya sambil menatapku dengan pandangan yang aneh. Sambil bersih-bersih ruangan, aku yang tadinya sudah sedikit lupa dengan peristiwa langka di kamar mandi tadi itu, tiba-tiba sepintas teringat kembali di pikiranku. Imajinasiku pun tumbuh menginspirasikan hal yang sudah sekian lama tidak aku dapatkan lagi semenjak suamiku tiada. Ketika semuanya sudah beres, segera aku berpamitan pada Aisyah dan juga Dani untuk berangkat kerja. Saat itu aku terus saja kepikiran sama peristiwa di kamar mandi itu, hingga aku tak dapat konsen saat bekerja. Ketika jam pulang sudah tiba, aku pun bersiap-siap diri dan segera pulang. Takutnya nanti kemalaman, karena waktu itu sudah hampir jam 3:30 sore. Beberapa hari setelah peristiwa itu, aku meminta Dani untuk mengantarkan aku ke kantor notaris. Dan selama aku di dalam kantor itu, Dani aku suruh menunggu di luar. Setelah sekitar 1 jam mengurus segala keperluanku, aku pun keluar menemui menantuku yang sedari tadi menunggu. "Gimana, Mah? Sudah selesai?" "Sudah, Dani, alhamdulillah lancar," jawabku dengan tersenyum. "Oh, syukurlah kalau gitu. Terus sekarang mau langsung pulang atau kemana lagi, Mah?" tanya Dani lagi. "Langsung pulang saja ya, nanti keburu ditunggu istrimu." "Oh iya, Dani sudah makan apa belum?" tanyaku. "Belum, Mah," jawab Dani singkat. "Ya sudah, kalau gitu kita cari makan dulu, terus nanti kita bungkusin juga buat istrimu. Kesukaan istrimu itu ayam bakar, siapa tahu istrimu ngidam kan lagi hali mudah. Terserah mama saja deh," Dani ngikut. Setelah itu kita berdua pun langsung berangkat menuju warung makan ayam bakar langgananku. Aku dan Dani memilih untuk makan di tempat itu. Sambil makan, kita berdua pun ngobrol ngalor ngidul lagi. Tapi tiba-tiba saja Dani menanyakan peristiwa yang beberapa hari lalu terjadi di kamar mandi itu. "Mah, Dani mau nanya nih." "Mau nanya apa, Dani?" jawabku dengan sedikit penasaran. "Mau nanya soal yang kapan hari itu, Mah. Mama tidak berpikir yang macam-macam kan ke Dani?" "Olalah, kirain mau nanya apa. Menurut kamu Mama berpikir bagaimana coba?" Dengan perasaan deg-degan, aku mencoba bertanya balik. "Ya enggak sih, Mah. Siapa tahu Mama memikirkan sesuatu gitu," ucapnya seraya tersenyum tidak jelas. Dalam batinku, aku bertanya-tanya, mengapa Dani membahas hal itu? Padahal sebenarnya aku selalu saja kepikiran atas apa yang sempat aku saksikan saat itu. "Tahu sendirilah, aku ini kan sudah cukup lama tidak melihatnya, apalagi memilikinya. Karena semenjak suamiku tiada, aku belum pernah sekalipun dengan seorang pria, walaupun banyak yang berusaha mendekatiku." Lah, kini malahan Dani menanyakan hal itu lagi. Tentu saja aku harus jaga image lah di depan menantuku itu. Jangan sampai Dani tahu apa yang sebenarnya aku bayangkan akhir-akhir ini. "Enggak kok Dani, Mama saja sudah lupa kok," jawabku berusaha tetap berpura-pura di depannya. "Mama itu masih cantik banget, dan juga masih kelihatan awet muda loh. Memangnya Mama tidak ingin menikah lagi?" tanya Dani seperti mencoba mencari celah. Dani, Mama itu sudah tua tahu. Malu sama Aisyah jika Mama harus menikah lagi," jawabku dengan hati berbunga-bunga saat mendengar ucapannya yang bagaikan sebuah kata rayu itu. "Serius, Ma, Dani nggak bohong. Kalau saja aku belum menikah dan Mama bukan mertuaku, pasti sudah Dani pacarin." Kamu itu ngomong apa sih, Dani? Kok malah bicaranya kemana-mana?" Sahutku berpura-pura tidak setuju dengan apa yang telah diucapkannya itu. Padahal sebenarnya aku telah dibuatnya salting, alias salah tingkah dengan ucapannya yang sepertinya jujur itu. Apalagi kan tahu sendiri, aku ini sudah cukup lama tidak mendapatkan pujian-pujian yang seperti itu. Terus terang saja saat itu aku jadi baper ketika Dani bicara seperti itu. Imajinasiku pun semakin tumbuh subur dan jiwa mudaku pun kembali bergelora. Sudah, kita makan dulu. Keburu malam nanti Aisyah nungguin kamu loh ya," ingatku sekaligus untuk menghentikan rayu-rayu yang sepertinya akan semakin ngelantur itu. "Iya, Ma," sahutnya tampak sedikit kecewa. Setelah selesai makan, sambil menunggu makanan yang dibungkus, Dani diam-diam terus saja memperhatikanku. Entah apa yang ada di dalam pikirannya kala itu, tapi aku juga terus berpura-pura saja tidak tahu. Akan tetapi ketika netra Dani tetap saja tertuju kepada aku pun menegurnya dengan sopan.
Kenapa Dani terus memandangi Mama seperti itu? Nggak apa-apa kok, Ma. Dani terus terang saja kagum melihat kecantikan Mama. Sepertinya aku sudah mulai tertarik sama Mama, ucapnya dengan raut mukanya yang sedih. Ngawur saja kamu ini. Mama ini mertua kamu, Dani. Sudah, ayo kita pulang. Ajakku seraya aku melangkah terlebih dulu. Sesampainya di rumah, Dani masih saja terus memandangiku. Nggak lama kemudian, aku masuk rumah dan buru-buru pergi mandui. Ketika aku selesai mandui, ternyata aku lupa bawa handwok. Segera saja aku manggil Aisyah, tapi tidak ada jawaban darinya. Yang ada malah Dani yang menjawabnya. Ada apa, Mah? Aisyah lagi ada di depan. Boleh Mama minta tolong ambilkan handwok di kamar Mama? Pintaku. Dani pun langsung pergi untuk mengambilkan handwok itu di kamarku. Tak lama berselang, Dani pun datang untuk memberikan handwok itu padaku. Ini mah handwoknya, seru Dani. Dengan segera pintu pun aku buka sedikit, dan hanya kepalaku saja yang keluar dari pintu kamar mandui itu. Akan tetapi, entah sengaja atau bagaimana, tahu-tahu Dani seperti yang terpeleset. Sehingga secara otomatis pintu kamar mandui itu pun terdorong olehnya. Tak bisa dielakkan lagi. Akibatnya Dani pun berhasil melihat apa yang seharusnya tidak boleh dilihatnya itu. Ini makin tegang kan? Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan adegan selanjutnya. Lanjut. Maaf Mah, Dani tidak sengaja. Ucap Dani dengan tersenyum penuh arti. Aku sangat yakin kalau Dani memang sengaja mendorong pintu itu. Dalam pikiranku, aku yakin kalau Dani memang sengaja ingin mencoba keberuntungannya itu dariku. Tapi jujur saja, sebenarnya aku sendiri sudah mulai terpengaruh juga dengan ungkapan-ungkapan manisnya akhir-akhir ini. Aku merasa layaknya seperti seorang gadis yang begitu merindukan sang kekasih hati. Seperti seorang gadis yang tengah jatuh cinta dilanda kasmaran dan bunga-bunga cinta. Tapi itu semua tidak akan mungkin terjadi, karena Dani adalah menantuku sendiri. Dalam hati, aku bertekad harus kuat dalam menjaga imanku ini. Selesai mandui, aku langsung menuju ke kamarku untuk berganti. Malam itu, aku memilih memakai dus VR, karena memang kalau di rumah, aku paling suka memakai yang seperti itu, biar tidak ribet. Setelah itu, kami bertiga pun menonton Dracin di YouTube pakai TV bareng sambil bercandaria. Malam itu, suasana rumah cukup ramai, karena yang dulunya hanya ada aku dan Aisyah, kini telah bertambah Dani menantuku yang ikut tinggal. Suasana rumah jadi ramai semenjak keberadaan mereka berdua. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Netraku sudah mulai mengantuk hingga aku tak bisa menahannya. Sesampainya di kamar, aku pun langsung tertidur pulas. Tapi entah saat itu sudah jam berapa, tiba-tiba aku merasakan sesuatu dalam tidurku itu seperti mimpi. Akan tetapi, setelah netraku terbuka, ternyata Dani yang ada di kamarku itu. Mengetahui aku seperti terbangun, dengan segera Dani pun berbisik. Mama sudah tidurkah? Dani, apa yang kamu lakukan di sini? Maafin Dani, Ma. Dani tidak bisa terus membohongi perasaan Dani, Ma. Ucapnya jujur dengan suara yang begitu pelan. Akhirnya aku pun tidak ingin membuatnya kecewa, karena perasaanku sendiri pun juga sama seperti Dani. Akhirnya di malam itu pun terjadilah peristiwa yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Imanku benar-benar terkalahkan di malam itu. Sebenarnya aku sedih kenapa semua ini bisa terjadi. Dani itu menantuku sendiri. Akan tetapi memang tidak bisa aku pungkiri bahwa perasaanku ke Dani akhir-akhir ini memang ada. Malam itu aku yang sudah sekian lama tidak lagi mengalaminya pun begitu bersemangat set menyambut sambutan dan perhatian-perhatian apa saja yang diberikan oleh menantuku itu. Bahkan tidak hanya sekali saja, hingga tak terhitung berapa lama jukung otomatis melaju, sampai tak terhitung berapa kali banjir bandang melanda. Disertai dengan variasi 1 diselingi variasi kedua, terus berlanjut ke variasi ketiga, mengakibatkan nyanyian lagu dangdut bergema, namun masih dalam kondusif sewajarnya. Hingga tibalah kami bersama-sama pada tujuan negara Nirwana Ambarawa, dalam tempo yang tidak sesingkat-singkatnya. Setelah semuanya selesai, Dani pun segera aku suruh cepat-cepat keluar dari kamarku, takutnya istrinya itu terbangun. Bisa-bisa urusannya menjadi panjang kalau sampai Aisyah tahu apa yang telah terjadi antara aku dengan suaminya itu. Semenjak malam penuh cerita itu, perasaanku pada Dani semakin hari semakin tumbuh. Tapi aku tidak boleh egois, karena Dani adalah menantuku sendiri. Sama saja aku mengkhianati putri kandungku sendiri. Jujur aku sedih banget saat itu. Hatiku menangis, tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan aku selalu lupa diri ketika Dani berada di dekatku. Imanku memang lemah. Dan yang lebih buruknya lagi adalah kejadian baik itu selalu berulang lagi dan lagi. Lama-lama aku jadi keterusan sesenangan sama menantuku itu.
Sebenarnya aku sadar, tapi aku tak kuasa untuk mencegahnya. Aku hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari dosa. Hari demi hari aku selalu dihantui rasa bersalah atas apa yang aku lakukan selama ini dengan menantuku itu. Ibu macam apa aku ini? Batinku. Aku harus bisa menghentikan semua ini sebelum semuanya terlambat. Aku tidak ingin menghancurkan rumah tangga putriku sendiri. Akhirnya aku mengatakan pada Dani untuk tidak mengulanginya. Walaupun Dani tidak mau menghentikannya, aku harus siap untuk menolaknya. Karena aku tidak mau terjadi hal buruk akan menimpa pada keluargaku dan rumah tangga putriku. Aku harus mencari cara agar Dani tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk bisa bersamaku. Walaupun sebenarnya perasaan saling membutuhkan itu masih ada. Aku sudah bertekad untuk memberikan pengertian kepada menantuku itu. Akan tetapi, sungguh tidak aku duga, Dani malahan mengancamku. Sepertinya Dani tidak ingin menyudahinya. Sementara itu, selama ini Aisyah tidak mengetahui sama sekali apa yang aku lakukan dengan Dani. Semua terlihat baik-baik saja. Bahkan kehamilan Aisyah sudah memasuki bulan ke-7. Dan 2 bulan lagi akan menghadapi masa persalinannya. Jangan sampai putriku itu mengetahui hal ini, karena jika dia sampai tahu, pasti akan sangat kecewa dan marah, serta akan mengganggu kandungannya itu. Kebetulan hari itu adalah hari libur. Aku pun menghabiskan waktuku di rumah saja untuk bersih-bersih. Karena sudah tidak mungkin putriku membantuku bersih-bersih rumah lagi, karena perutnya yang makin membesar. Di saat seperti itulah tiba-tiba Dani melihatiku dari balik jendela kamarnya. Yang pada akhirnya dia pun melangkah menghampiriku dan bertanya, "Di mana Aisyah, Mah?" Saat bertanya itu, netranya yang tak berkedip itu pun membuatku hilang ingatan kembali. Aku bagaikan terhipnotis saja. Kemudian aku bilang padanya kalau istrinya lagi ke rumah tetangga yang agak di depan. Tapi ternyata Dani bukannya mencari istrinya, melainkan hanya memastikan apakah aman atau tidak situasi saat itu. Karena setelah dia tahu di mana istrinya berada, Dani langsung merapatkan barisan semakin mendekat dengan jukung otomatis yang sudah siap siaga untuk digas melaju menerjang. Aku tetap berusaha menolaknya, tetapi Dani tidak mau menyerah begitu saja. Dani yang sudah tahu titik kelemahanku pun dengan mudah berhasil kembali meyakinkanku untuk mendapatkan sambutan baikku dengan antusias. Akhirnya aku pun kembali melupakan siapa aku, siapa Dani, yang ada saat itu hanyalah bagaimana caranya agar kami berdua bisa sama-sama bahagia. Dengan penuh suka dan cita, kami berdua pun kembali menyusuri semesta dalam keindahan rasa. Begitulah kisah kasihku saat bersama dengan Dani, yang tidak lain adalah menantuku sendiri. Jujur saja aku gak munafik, apa yang dimiliki menantuku itu memang bisa membuatku lupa diri. Bahkan ketika dengan mendiang suamiku sendiri pun, aku tidak pernah sebahagia ketika bersama menantuku itu. Dari kisahku dan Dani, kita belajar satu hal penting. Kesepian bertahun-tahun bisa meruntuhkan pertahanan iman terkuat sekalipun, saat godaan berada di bawah atap yang sama. Menuruti hawa nafsu sesaat dengan dalih mencari kebahagiaan mungkin memberikan kepuasan yang luar biasa. Tapi ingat, kepuasan itu sementara. Sedangkan rasa bersalah mengkhianati darah daging sendiri adalah dosa yang tak terampuni. Dani mungkin sangat pandai merayu dan mencari celah aman saat istri kandungnya sedang pergi ke rumah tetangga. Tapi, aku tidak akan pernah bisa menatap wajah Aisyah, putri kandungku yang sedang hamil 7 bulan ini, dengan perasaan tenang lagi. Rahasia mungkin bisa disimpang rapat di balik dinding rumah, tapi pengkhianatan seorang ibu terhadap putrinya sendiri tak akan pernah membawa kedamaian yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menemani Mimin RB bercerita sampai akhir. Di video selanjutnya, Mimin udah nyiapin satu kisah nyata yang jauh lebih bikin mind-blowing. Biar kamu gak ketinggalan ceritanya besok, pastikan udah klik subscribe, nyalain loncengnya sekarang juga, dan share video ini ke temanmu yang suka cerita mind-blowing ya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di cerita berikutnya.